Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Tekti, channel yang membahas berbagai hal yang berbau teknologi dan yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Aku harap teman-teman semuanya sehat-sehat aja ya. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan membahas trik bersihin drive C dengan mudah ya. Nah, tutorial ini cocok banget untuk kamu yang drive C-nya udah penuh ya, udah merah, tapi mau bersihin nggak tahu nih mulainya dari mana. Cocok banget untuk nonton video ini sampai akhir. Nah, manfaatnya juga ya kalau misalnya storage-nya itu tidak merah ya atau tidak penuh. Nah, Windows-nya itu akan lebih nggak nge-lag gitu ya. Kalau penuh justru akan ada sedikit lag ya kalau misalnya storage itu udah merah dan udah penuh gitu. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya ya, bingung gitu ya dalam proses tutorial kali ini, ingin bertanya silakan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom komentar yang ada di bawah, dan juga bagi teman-teman yang mau request video untuk dibahas di video selanjutnya ya silakan juga request di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita ke tutorialnya. Nah, tutorialnya sederhana dan simple ya. Kita tinggal perlu buka start dan kita setting ya. Nah, terus kita ke bagian sistem ya dan bagian storage. Oke. Nah, di sini dia akan menghitung ya storage kita, local disk C-nya yang udah tergunakan itu sekitar 243 GB di aku ya. Sorry, ini local disk C-nya itu storage-nya sekitar 243 ya, tapi yang tergunakan itu 146 dan free-nya itu masih sekitar 97 GB lagi gitu ya. Nah, dia di sini langsung menulis nih di apps kita tergunakan seberapa storage-nya, di others berapa, di dokumen berapa, dan temporary file berapa gitu ya. Nah, jadi dia udah mengkategorikan ya space yang digunakan berdasarkan kategori tertentu gitu ya. Misalnya kayak apps ya udah menggunakan 68 GB storage ya, other ini kita nggak tahu apa, tapi pokoknya yang other lah ya, selain yang dari apps, selain dokumen dan temporary file, ini lumayan gede juga ya, kepakainya sekitar 10 GB-an gitu ya. Dan ini temporary file kepake sekitar 1,6 GB ya, jadi gede juga temporary file ini. Dan kalau misalnya mau menunjukkan kategori lainnya silakan show more categories ya, ada beberapa kategori lagi ya. Nah, misalnya kayak picture, videos dan lain-lainnya gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini nggak signifikan ya, nggak signifikan yang dibanding yang kategori utamanya ya. Oke, jadi aku show viewer kategori saja. Nah, di sini aku melihat apps and feature dulu ya. Nah, di sini ada beberapa apps and feature yang mungkin kita cek nih penggunaan storage-nya berapa gitu lah. Dan kalau misalnya nggak digunain ya udah delete aja kali gitu ya, karena nggak digunain juga gitu. Misalnya aku lihat contoh ini di sini ada GT Racing The Real Car Experience, aku nggak pernah install ini ya. Nah, jadi kita bisa uninstall ya, kita klik aja ya baru kita uninstall gitu. Karena aku juga nggak pernah install ini gitu ya. Nah, ini dan makan storage juga gede gitu ya. Nah, oke, dia udah hilang. Oke, kita cari lagi, kita cari terus ya yang kira-kira storage-nya gede gitu ya. Modern Combat ya, aku juga nggak pernah install ini kayaknya ya. Nah, kita klik aja dan kita uninstall gitu ya. Nah, ini untuk menghemat storage kita gitu ya. Yang kita nggak tahu rasanya kita uninstall aja. Kita bisa lihat nih penggunaan storage-nya gitu ya. Beda dengan control panel gitu ya. Kita kan control panel yang biasa dan kita uninstall itu kan ya kita cuma bisa lihat software-softwarenya gitu, tapi kita nggak bisa lihat penggunaan storage-nya berapa gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi. Dan ini kalau Watchbase aku memang install dan aku ingat install gitu, tapi yang lainnya aku yang tadi nggak ingat gitu ya pernah install itu. Oke, jadi sesuatu yang kita rasanya nggak pernah install gitu ya dan makan storage gede, ya udah uninstall aja gitu ya. Nah, dan kalau yang udah nggak penting misalnya kayak Watchbase udah nggak dimainin lagi, ya udah uninstall aja gitu untuk menghemat storage ya kan. Nah, terutama bagi teman-teman yang storage-nya pas-pasan ya. Nah, kita kembali lagi ke home, ke sistem lagi ya, ke storage lagi, dan misalnya kita pilih yang other ya sekarang. Yang other, oke, yang other, wah ini di folder AMD aja ada ini ya, ada sekitar 3 GB.
Di public documents ada 1,2 GB. Di nugget ini apa ini, nugget ada 790 MB. Kalau XMPP ya aku benar install. Temporary ya 209 MB ya, gede juga ya. Nah, kita mungkin coba lihat ke AMD dulu ya. Ini apa nih? Oh, ini status software AMD. Oke lah, biar aja gitu ya. Ini public document apa? Nah, ini public document aku nggak pernah ingat pernah. Ini nggak penting deh, ini Pak. Udah dokumen di public juga ya, nggak pernah juga aku pakai ini. Jadi kita bisa delete aja kali ya. Nah, lumayan ya, dapat 1,5 GB. Oke. Nah, nanti jangan lupa di clear juga ya recycle binnya gitu ya. Nah, oke. Nah, nugget ini apa ini nugget ya? Nah, nggak pernah juga ya. Apa ini nugget? Ya, kita boleh delete aja ya. Oke, kita delete nugget. Nah, ini kan dia preparing to recycle gitu ya. Nanti kita di recycle bin kita delete juga gitu ya, biar hilang juga di recycle binnya, biar benar-benar terdelete full gitu ya. Nah, ini lagi dipindahin ke recycle bin ya. Oke ya, udah komplit. Nah, ya jadi teman-teman bisa pilih ya software-software yang nggak digunain gitu ya. Nah, ini ada masih banyak lagi, nanti teman-teman tentu beda-beda kan isinya di aku ya. Nanti bisa dipilih lagi. Nah, ini ada dokumen juga ya, view documents ya. Kita view dokumen yang mungkin nggak dipakai, kita bisa delete dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kita bisa kembali ya, tambah kembali. Dan temporary file ini penting banget nih, harus delete. Kalau temporary file pasti nggak ada yang penting di sini ya, karena dia hasil dari file-file temporary yang belum dihapus saja gitu ya. Nah, ini kita, ini remove file sekitar 6,10 GB ya, ada di temporary file nih, file-file yang nggak penting. Dan recycle bin juga gitu ya, sekalian remove ya. Jadi kita hemat sekitar 8 GB-an ya. Oke, kita remove file semuanya, dia akan di clean semuanya ya. Oke, kita nunggu proses purgingnya ini, Windows di purging, dihapus, kita nunggu proses hapusnya ya. Oke, kalau misalnya di dalam prosesnya ini kan kayaknya nggak ada yang dilakukan sama sekali gitu ya. Ini kayak masih nggak ada jalannya sama sekali. Tapi tenang aja ya, ditunggu aja, memang itu bagian dari prosesnya. Nah, contohnya kayak aku ini ya, walaupun dia diam gini aja, tapi lihat nih di task manager harddisknya itu jalannya penuh terus ya, karena dia memang lagi ngehapus gitu ya. Jadi itu normal dan cukup ditunggu aja. Oke. Oke ya. Nah, ini sudah selesai untuk ini ya, pembersihannya semuanya, tinggal sisa ini ya. Nah, kalau kita kembali ya, kita lihat sekarang free space kita sudah jauh meningkat dari yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita punya free space kurang lebih 110 GB untuk bisa digunakan ya. Nah, aku harap video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi tadi tinggal ditunggu aja ya, walaupun kayak nggak ada progres gitu, tapi sebenarnya itu lagi jalan di belakangnya gitu ya. Nah, jadi ditunggu aja. Aku harap video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya bingung silahkan tanya. Kalau misalnya mau request silahkan request juga untuk video pembahasan di video selanjutnya ya. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.